kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya Hello everyone. Di sini saya akan membahas materi dari buku Matematika Bisnis. Di sini terdapat 7 materi loh teman-teman. Yang pertama ada obligasi, saham, yield dan return, kriteria investasi lainnya, perdagangan margin, valuta asing, dan net present value versus internal rate of return. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana dari investor. Soal obligasi, hitung harga wajar atau fair price sebuah obligasi tak berbunga dengan nilai pari 500 juta rupiah. Jatuh tempo dalam waktu 2 tahun jika investor mengharapkan yield C2 sama dengan 10%. F sama dengan 500 juta rupiah, N sama dengan 2 tahun atau 4 semester, I sama dengan 10% dibagi 2 sama dengan 5% atau 0,5, P sama dengan F per 1 tambah I di pangkat N sama dengan 500 juta rupiah dibagi 1 tambah 0,5 pangkat 4 dan hasilnya 98.465.432 rupiah. Selanjutnya, saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Dengan membeli saham, seseorang menjadi pemilik sebagian perusahaan tersebut dan berhak atas sebagian keuntungan yang diperoleh perusahaan, biasanya dalam bentuk dividen. Contoh soal saham. Sebuah bank memiliki aset 2.400.000.000 rupiah dan total utang 500 miliar. Jumlah saham beredar adalah 100 juta ribu rupiah. Jika harga saham perusahaan terbuka 2.000 rupiah, hitunglah price to book value. Yang pertama, market value per saham 2.000 rupiah. Yang kedua, total aset 2.400.000.000 rupiah. Total utang 500 miliar. Total saham beredar 100 juta ribu rupiah. Market value per saham 2.000 rupiah. Book value ekuitas, total aset dikurang total utang 2.400.000.000 rupiah dikurang 500 miliar, hasilnya 1.900.000.000 rupiah. Book value per saham 1.900.000.000 rupiah dibagi 100 juta rupiah, hasilnya 19.000. Price to book value sama dengan price dibagi book value sama dengan 19.000 dibagi 2.000, hasilnya 0,10%. Yield dan return. Yield adalah presentasi hasil investasi yang diperoleh dari aset tertentu, biasanya dalam bentuk pendapatan tetap seperti dividen pada saham atau bunga pada obligasi, relatif terhadap harga beli atau nilai pasar aset tersebut. Return adalah total keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari suatu investasi, termasuk perubahan harga aset serta pendapatan yang diterima, seperti dividen atau bunga. Return mengukur kinerja investasi secara keseluruhan, tidak hanya dari pendapatan periodik. Contoh soal yield dan return.
Jika diketahui sertifikat deposito 120 hari memberikan yield periode 2%, hitung yield A. Diskon bank, B. Pasar uang, C. Tahun efektif. HPY sama dengan 2%, HPY sama dengan P1 dikurang P0 per P0 5% P0 sama dengan P1 dikurang P0. P1 sama dengan F sama dengan 102% P0, P0 sama dengan 100%, D sama dengan 2%, T sama dengan 120 hari. TBD sama dengan D per F kali 360 per T sama dengan 2% per 102% dikali 365 per 120, hasilnya 0,0588 atau dibulatkan menjadi 5,88%. Yang berikut TMM sama dengan D per P0 kali 360 per T sama dengan 2% dikali 360 per 120, hasilnya 0,06 atau dibulatkan menjadi 6%. Yang ketiga, EAY sama dengan 1 tambah HPY pangkat 365 per T dikurang 1. 1 tambah 2% dipangkatkan 365 per kurang 120 kurang 1 sama dengan 0,06 atau dibulatkan menjadi 62%. Kriteria investasi lainnya. Kriteria investasi adalah standar atau parameter yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu investasi. Kriteria ini dapat berbeda-beda tergantung pada tujuan investasi, profil risiko, dan kebutuhan investor. Contoh soal kriteria investasi lainnya. Sebuah proyek investasi membuka toko baru membutuhkan investasi awal 600 juta rupiah dan mampu menghasilkan arus kas bersih 8 juta rupiah per bulan. Jika investor mengharapkan return J12 sama dengan 12%, tentukan apakah proyek ini diterima dengan menggunakan kriteria indeks probabilitas. K sama dengan 12%, P.A atau 1% per bulan sama dengan 0,01, CFI sama dengan A sama dengan 8 juta per bulan, I0 sama dengan 600 juta rupiah, IP sama dengan PF per I0, CFI per K per I0 sama dengan 8 juta rupiah per 0,01 per 600 juta rupiah sama dengan 8 juta rupiah per 600 juta rupiah, hasilnya 1,33 atau 1 yang artinya proyek diterima. Perdagangan margin. Perdagangan margin adalah jenis perdagangan yang memungkinkan investor untuk membeli atau menjual sekuritas, saham, obligasi, atau komoditas dengan menggunakan dana pinjaman dari broker atau lembaga keuangan lainnya. Contoh soal perdagangan margin. Ibu Nita membeli saham tanah sebanyak 5 meter pada harga 8.000. Jika margin awal 20% dan margin call 15%, hitung margin call. Harga margin call sama dengan harga saham awal dikurangi 1 kurang margin awal dibagi 1 kurang margin call sama dengan 8.000 dikurangi 1 kurang 20% per 1 kurang 15%, hasilnya 7.529.000 rupiah. Valuta asing. Valuta asing adalah mata uang yang digunakan di negara lain,
bukan mata uang domestik, mata uang yang digunakan di dalam negeri. Valuta asing digunakan untuk melakukan transaksi internasional seperti perdagangan, investasi, pariwisata, dan pembayaran internasional. Contoh soal valuta asing. Sebuah perusahaan menjual yen Jepang pada harga 150 dan membelinya pada harga 120. Hitunglah spread Y. Persen sama dengan spread Y sama dengan harga jual kurang harga beli bagi harga jual tambah harga beli dibagi 2 kali 100%. Sama dengan 150 dikurangi 120 per 150 tambah 120 dibagi 2 kali 100%, hasilnya 30 rupiah per 135 rupiah kali 100%, hasilnya 2,2%. INPF atau Net Present Value dan IRR Internal Rate of Return. INPF mengukur perubahan kekayaan bersih perusahaan karena proyek sementara. IRR mengukur tingkat pengembalian periodik untuk investasi modal yang dibutuhkan proyek. Contoh soal Net Present Value versus Internal Rate of Return. Investasi dalam sebuah rumah untuk indekos dengan 5 kamar memerlukan biaya sekitar 4.000.000 rupiah. Setelah itu, rumah indekos tersebut setiap tahun akan memberikan arus kas atau cash flow bersih sebesar 8.000 per bulan atau 90 juta per tahun. Hitung IRR dari investasi ini. I0 sama dengan 4.000.000 rupiah, CFI sama dengan A sama dengan 90 juta ribu rupiah, N belum diketahui, CFI per IRR kurang I0 sama dengan 0, 90 juta ribu rupiah per IRR sama dengan 4 juta ribu rupiah, IRR sama dengan 90 juta ribu rupiah dibagi 4 juta ribu rupiah, hasilnya 22,5%.